Ask me if I give a fuck about that. Recently I just don't give a fuck about that. Ask me if I give a fuck about it, this. Ask me if I give a fuck about it, yeah. Aku berbaring telentang, mendengarkan bunyi ketutuk pangkal paha pacarku yang bersentuhan dengan pantatku. Dia mengeber lebih dalam ke dalam tubuhku. Aku mengambil dagingku, mengelusnya mengikuti irama beratnya. Aku tersentak saat merasakan orgasme mengguncang tubuhku. Pacarku terus berjalan, mendorong barang-barangnya ke pantatku. Kesenangan adalah satu-satunya hal yang dapat saya rasakan saat ini. Tiba-tiba, rasa hangat menjalar ke dalam tubuhku. Aku merasakan denyut kemaluannya saat dia mengerang, air mani mengalir melalui diriku. Dia menarik diri, kemaluannya basah karena semua pelumas. Itu membuat rambutnya menempel pada ereksinya secara tampaknya itu tidak cukup baginya. Dia memukul lubang pantatku dengan keras membuatku ingin menjerit karena semakin banyak rasa sakit yang menusuk pantatku yang sudah sakit. Dia mendorong kakiku ke bawah dan melompat ke atasku. Aku menyentuh six-pack-nya tetapi dia menepis tanganku. Tidak ada waktu untuk itu, katanya. Dia memasukkan kemaluannya ke dalam mulutku. Saya terkejut tetapi dengan senang hati menyedotnya dengan kuat. Air mani meluncur ke tenggorokanku dengan cepat. Sial, itu cepat, tapi aku tidak bermaksud menunjukkannya. Kemarilah. Saya berdiri siap untuk patuh. Kami berada di apartemennya, jadi kami berjalan keluar ke ruang tamu dalam keadaan telanjang. Penis kami memantul dengan kencang. Dia menunjukkan padaku lemarinya, membuka pintu dan menunjukkan padaku koleksi mainan seksual. Aku ternganga melihat lubang yang sangat menyakitkan yang naik ke pantatmu dan membuka untuk meregangkan lubangmu sejauh mungkin untuk tinju. Dia menyeringai padaku, menelusuri jari-jarinya di sepanjang gadget. Dia mendarat dengan tali. Itu memiliki topeng yang diikatkan ke wajah Ando dan strip kulit panjang dihubungkan. Dia menaruhnya di wajahku dan membawaku ke dinding. Di dinding ini ada batang lubang. Saya tidak tahu untuk apa ini. Dia mengikat tali itu ke palang. Sekarang saya tahu. Dia kembali ke lemari dan mengeluarkan beberapa borgol. Dia memastikan dia membawa tanganku ke bar sebelum kembali. Di tangannya dia memegang dua benda cambuk dan vibrator. Aku menelan ludah. Dia tersenyum padaku dan berjalan kembali. Kaki di belakang kepalamu, nak, aku tahu kamu bisa melakukannya. Saya bisa. Aku meletakkan kakiku di belakang kepalaku, memberinya akses penuh ke lubangku. Dia menghantamkan cambuk ke sana. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhku dan itu sangat menyakitkan. Sekali lagi dia membandingnya ke arahku. Gelombang rasa sakit menjalari diriku. Saya tidak bisa menerimanya. Berhenti, kataku, tapi hanya bisikan samar yang keluar dari mulutku. Saya seorang pria besar kuat juga, tapi dia membuat saya merasa sangat lemah. Dia tersenyum dan membandingnya ke arahku lagi. Saya tidak dapat melakukan ini lebih lama lagi. Dia terus memukulku sepanjang waktu. Tapi aku membiarkan dia melakukan itu karena aku jatuh cinta. Saya harus menghentikan ini sekarang. Seperti yang kubilang, aku kuat dan borgol tipis yang dia gunakan mudah patah saat aku membenturkannya ke palang, membebaskan tanganku. Aku merobek topengnya dan berdiri dengan hati-hati. Saya hampir menangis karena kesakitan. Erik tampan. Dia memiliki rahang yang tajam dan bibir merah yang menunjukkan ekspresi terkejut. Dia mempunyai rambut coklat tua tapi kemaluannya bahkan lebih gelap dari penis besarnya yang berukuran 7 inci tapi ketika keras berukuran 9 atau bahkan 10 inci. Matanya berwarna biru mempesona, tapi tinggi badannya roto-roto membuatku lebih tinggi darinya. Aku mendorongnya menjauh dariku. Dia marah dan mendorongku kembali. Satu hal yang harus Anda ketahui tentang apartemennya adalah letaknya di New York dan berada di puncak gedung pencakar langit.
Dia sangat koyo. Dia memiliki balkon yang menghadap ke awan. Dan itu menakjubkan. Dia mulai memukulku. Pertama tangan kirinya yang dominan, lalu tangan kanannya. Memar muncul di sepanjang bagian yang disenggungnya. Aku karena takut kalah dalam pertarungan, mengangkat lututku ke atas bola telanjangnya. Dia membungkuk kesakitan saat lututku kiri. Aku mengambil alih dan melemparkannya melalui pintu kocok, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Aku melangkah keluar, angin dingin menerpa tubuh telanjangku. Erik menginjak jari kakiku saat dia pulih, lalu memukul bagian tengahku. Dia meraih penisku, yang lebih besar dari Roto tetapi tidak sebesar miliknya, dan menariknya, membawa tubuhku bersamaku. Rasa sakitnya tidak seperti yang pernah Soyo rasaan. Soyo tahu akan oto kerusakan, maksud Soyo dia hampir merobeknya. Siji aku sedang bersandar di pagar. Erik meraih kakiku dan mencoba menjatuhkanku ke tepian. Aku menendangnya saat aku hampir terjatuh ke depan, hidupku bersinar menakutkan melalui mataku yang terbuka. Aku menyerangnya saat dia mencoba menandukku. Aku menghindarinya, tapi kekuatannya membuatnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Tepat di atas pagar, dia berteriak sepanjang jalan. Aku bisa mendengar benturan tubuhnya bahkan dari atas sini. Orang-orang berteriak dari bawah. Soyo akhirnya bebas.